terkadang menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Contohnya apa? Saya punya 20 kambing, Habib punya 40 kambing. Ngerti enggak? Ini menguntungkan Habib ini berarti anak sing rugi. Ngerti enggak? Andai kan anak tidak gabung, tentu anak tidak kena zakat kan di situ karena 20 kambing. Paham enggak? Yang untung Habib di situ. Iya. Seharusnya dia mengeluarkan satu kambing utuh gara-gara gabung dengan anak, berarti seakan-akan apa? 3/4-nya berarti. Ngerti ya? 3/4-nya. Paham apa enggak? Kadang-kadang tidak menguntungkan keduanya, sama di situ. Anak punya 100, ya, Habib punya 100. Ya, itu sama-sama dua kambing. Ya, 2 kambing. Berarti ya 1-1 berarti. Qala laqad dhalamaka bi su'alina jatika ila ni'ajin wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'du ala ba'din. Berkata Nabi Dawud, ya, sungguh engkau, ya, sungguh dia telah mendolimi kamu dengan permintaan kambingnya kamu kepada kambingnya dia. Ya, dimasukkan ke dalam kambingnya dia. Wa inna katsiran minal khulata, sesungguhnya kebanyakan daripada orang yang bersekutu la yabghi ba'duhum ala ba'din, tentunya sebagian dari mereka berbuat dolim kepada yang lain. Ya, padahal begini ya, orang itu terkadang ketika gabung kerja, ya, gara-gara usahanya mapan, lalu dia berusaha untuk melepas diri di situ. Nggak mau sudah ketika mapan, nggak mau di situ. Seakan-akan hitungannya mbak rugi saya kalau bagi dua, gitu. Jadi dia apa? Mandiri. Padahal ya dia maju tadi itu ada kemungkinan ini karena sebab rizki daripada satunya itu teman satunya itu. Dan inilah yang menyebabkan seseorang itu gagal bangkrut dalam usahanya. Gara-gara apa? Terlalu serakah ya dalam mendapatkan keuntungan sendirian. Ya. Innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa qalilum mahum, dan sungguh sangat sedikit mereka, ya. Orang yang seperti ini sangat sedikit. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa. Lalu Nabi Daud menyangka sesungguhnya kami telah membuat cobaan kepada dia, lalu dia berminta ampun kepada Tuhannya dan tersungkur sujud dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini disinyalir begini, disinyalir katanya sebagian ulama tafsir, ini kayak Nabi Daud ini sadar, jangan-jangan ini nyindir aku. Ya, ini sebetulnya malaikat yang nyamar jadi 2 orang yang penggembala kambing. Jadi Nabi Daud itu punya istri 99. Punya istri 99. Kemudian Nabi Daud ini ternyata tertarik dengan salah satu istri menterinya, namanya Uria. Menterinya namanya Uria. Lalu ya sebagian cerita Israiliyat itu ya, bahwasanya Nabi Daud tadi itu memerintahkan Uria tadi untuk berperang dengan harapan mati di situ, nanti jandanya dinikahi sama Nabi Daud begitu. Kenapa? Karena Nabi Daud itu walaupun punya 99, tapi seakan-akan nggak ada kayak satu ini. Itulah, seperti itulah orang itu nggak akan pernah ada puasnya. Ya, maka ya yang ada itu sudah syukuri. Paham ya? Ente lengah sedikit langsung nikah Inggris Bella itu. Ya. Padahal kemarin itu janda langsung nikah laku. Mau ancang-ancang ya, ternyata laku duluan. Faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa. Maka kami ampuni Nabi Daud, dan itu ya sesungguhnya bagi dia di sisi kami kedudukan yang dekat di akhirat nanti.
wa husna maaf, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Tapi ya sebagian ulama, banyak ulama mengatakan cerita ini tidak benar di situ. Ya, cerita tidak benar. Kenapa? Karena ini seakan-akan merendahkan martabatnya seorang nabi. Walaupun di dalam syariatnya Nabi Daud boleh katanya. Ya, dalam syariatnya Nabi Daud itu kalau misalkan ada orang senang kepada istri orang, ini nih, kau ceraikan ini istri kamu, nanti tak nikahi, itu boleh katanya. Walaupun seperti itu, ya, tapi ini mosok Nabi Daud itu kok kayak seperti orang yang nggak bisa menahan syahwatnya gitu. Ya, seakan-akan tercela, walaupun itu boleh. Atau ada riwayat bahwasanya Uria tadi itu belum menikahi istrinya tadi itu. Ya, dia hanya masih melamar di situ, tidak jadi istri. Ya Dawud, inna ja'alnaka fil ardi khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau seorang khalifah di muka bumi untuk ngurus urusan manusia. Fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa. Maka putuskanlah di antara manusia dengan kebenaran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Ta'ala. Jadi dibanti-banti sama Allah Ta'ala, ketika jadi pemimpin jangan sampai berbuat dolim kepada orang yang dia pimpin. Kenapa? Karena orang yang terdolimi kalau sampai mengadukan urusannya kepada Allah Ta'ala, selesai sudah. Ya, Allah Ta'ala itu apa? Menerima doanya orang yang terdolimi walaupun dari lisannya orang kafir. Ini masalah Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala itu tidak senang dengan perbuatan dolim.